Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi basyara sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musaffi'u li ummatihi fi yaumin la yanfa'u fihi malu wala banun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah fi sirri wal 'alan faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita seraya panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan dan tetapkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Marilah kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian dapat menimbulkan kesadaran kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat. Hal ini kita lakukan karena menyadari pula bahwa hidup ini hanyalah bersifat sementara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang keliru, malah beranggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang. Padahal hakikatnya hidup manusia adalah bertambah pendek, yang berarti semakin mendekati pintu kematian. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhil. Mati itu bagaikan pintu, tidak ada lagi orang yang akan melewati pintu. Makanya semuanya akan masuk ke dalam barjah itu melalui pintu. Semua manusia akan mengalami mati, baik oleh sebab sakit maupun sebab-sebab lainnya. Tegasnya bila tiba saatnya mati akan datang memenuhi kita semuanya. Semuanya yang hadir ini calon mayat. Kita harus menyadari. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jum'at ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu, hanya Allah lah dan Rasulnya yang mengetahui maknanya ayat ini. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penegasan bahwasanya hidup manusia tidak kekal. Terbukti dengan usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya usianya 63 tahun. Kita sebagai umatnya akan berkisar sekitar itu.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami ingatkan tentang mati ini dengan maksud agar kita dapat menghargai sisa umur dengan sebaik-baiknya. Karena datangnya kematian itu tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Dalam hal ini para ahli filsafat mengatakan, orang yang bijaksana ialah orang yang sanggup menggunakan kesempatannya yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah maka kita harus senantiasa berusaha untuk menghargai kesempatan, yakni menggunakan serta mengisi dengan amal soleh mengharap ridho illahi rabbi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu yang menciptakan surga yang luas di langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian ayat ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa hambanya yang tidak membuang-buang kesempatan dengan bunukannya untuk memohon ampunannya. Bahkan dijanjikannya dengan kehidupan surga yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagai manusia kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Karena sifat manusia menyandang kesalahan dan kelupaan. Al-insan mahadul khata wa lisan. Lebih jauh para ahli filsafat mengatakan, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, hadirin sekalian. Tetapi orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya itu. Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya, walau amiltumul khataya kama hatta hatta tablugha as-sama wa summa nadimtum fataballahu alaikum. Apabila engkau berbuat dosa sehingga dosamu sampai ke langit, kemudian engkau menyesalinya, maka taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah hadis tadi itu merupakan jaminan setiap muslim akan memperoleh ampunan meskipun banyak dosanya apabila dia bertobat dan kembali ke jalan yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut itu merupakan dorongan bagi setiap muslim untuk senantiasa memohon ampun atas segala kesalahannya. Dengan itu mari kita tingkatkan ibadah dan amal soleh sebagai langkah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bukti penyesalan kita akan laku perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kita yakin bahwa dengan berserah diri serta mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut taqarrub, akan terbukalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah hakikat tujuan hidup kita di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi melalui mimbar khutbah ini kami ajak saudara-saudara untuk menyadari kekurangan dan kelemahan sifat kita yang sudah barang tentu tidak jarang menyebabkan kita terjerumus pada perbuatan dosa dan munkar. Marilah kita senantiasa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tobat. Untuk itu hendaknya kita mengetahui syaratnya tobat. Kenapa? Lantaran tobat yang tidak memenuhi syarat akan sia-sia. Sebagai persyaratan yang diterima tobat seorang hamba di antaranya, yang pertama, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang salah. Yang kedua,
menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatannya. Dan yang ketiga syarat tobat yaitu memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mencucurkan air mata yang menandakan kesungguhan bertobat, penyesalan di dalam hati. Yuk hadirin sekalian, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adkurkum." Banyaklah berzikir kepadaku, banyaklah ingat kepada aku pun akan ingat kepadamu. Yuk hadirin sekalian, setelah kita sholat berbanyak istighfar. Kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyesali apa yang telah diperbuat oleh kita. Mulai kita dewasa sampai apalagi sudah tua begini. Ya Allah ya Rabb. Lihat hadirin sekalian, selama 2 bulan ini, mulai akhir tahun sampai awal tahun, banyak kiai-kiai, banyak sepuh-sepuh, ahli-ahli masjid meninggalkan kita. Makanya itu, marilah kita sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita ingat kepada kematian. Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Udkuru hadimul ladat." Wa ma hadimul ladat ya Rasul? Al-maut, al-maut, al-maut. Rasul bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kalian harus ingat satu perkara yang akan memutuskan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini." Rasul bersahabat bertanya, "Wa ma hadimul ladat ya Rasul?" Al-maut, al-maut, al-maut. Apakah Rasul, apa yang satu perkara itu yang akan memutuskan kenikmatan di muka bumi ini? Kata Rasul, al-maut, al-maut, al-maut. Mati, mati, mati. Jelas hadirin. Kalau kata orang bahasa Sunda, walaupun rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, rumah bertingkat, istrinya punya 4, tapi tetap kalau sudah dicabut oleh malaikat, semuanya itu kenikmatan akan ditinggalkan. Maka jelas kata Rasul, al-maut, 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 maut, maut. Makanya kita harus ingat kepada kematian. Berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan tobat kita asal betul-betul kita menyesali atas perbuatan kita yang salah, yang kelewat. Insyaallah tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sekeluarga, dijauhkan dari malapetaka di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan adakhiruha liliqa'i hakimil hakim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha fi sirri wal 'alan wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ah wa hudhuril jum'i wal jama'ah wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil karim irsyadan wa ta'lima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil atqiyah. Wardallahu an arba'atil khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'ijal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa dabir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma aslih wulata umurina wa umuril muslimina ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbu wa tardahu min nabil ummati ya karim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصرف عنا واكشف عنا وادفن على الغلاء والوباء والفتن والطاعون والسدائد وبحال وما بطن من بلدنا هذا خاصة وبالمسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر لي ولكم